Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar kelas B tingkat 2 akan membahas mengenai HIV/AIDS. Kita sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI, dan menjadi ketakutan sendiri di dalam masyarakat, sehingga orang dengan HIV/AIDS dijauhi dan direndahkan. Dan terdapat stigma tertentu di mana seseorang terdiagnosa sama saja divonis mati. Tapi apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala dan hanya dapat diketahui pada tes laboratorium. Pada tahap awalnya, semula gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang gejala flu merupakan fase pertama dari penyakit HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Dengan obat antiretroviral tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus di dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan tetap terlindungi dan menghindari dari perkembangan HIV/AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV/AIDS dapat menjadi sama dengan orang-orang normal jika dia terdiagnosa HIV tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Nah, adapun makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita HIV/AIDS adalah buah dan sayuran, makanan berkarbohidrat, olahan susu, kacang-kacangan, serta ikan. Nah, untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak baik bagi penderita HIV/AIDS, yang pertama adalah makanan yang tidak dipersiapkan dengan aman, makanan yang tidak matang, minum air mentah, jenis makanan tertentu dan minuman berkarbonasi, kafein dan alkohol, makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, serta makanan tinggi zat besi. Lalu, terapi diet bagi penderita HIV/AIDS itu bertujuan untuk mengatasi gejala diare, mual, dan muntah, mencapai dan mempertahankan berat badan normal, serta memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi. Adapun jenis diet bagi penderita HIV/AIDS itu adalah energi tinggi, protein tinggi, di mana tambahan energi sebanyak 13% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, protein tinggi yaitu 1,1 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan, lemak cukup 20 sampai dengan 30% dari kebutuhan energi total, serta cairan yang cukup, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penderita, serta porsi kecil dan sering. Salah satu contoh pasien HIV/AIDS yang terkenal yaitu Magic Johnson, pemain basket asal Amerika. Dia mengaku terjangkit penyakit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu, ia masih giat menjadi pesaing HIV/AIDS. Apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan asymptomatik. Mengapa bisa? Karena mengkonsumsi obat secara teratur sebagai tambahan pasangan yang positif HIV/AIDS tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan obat antiretroviral untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang, kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan dari HIV menjadi AIDS, tetapi stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak hidup para penderita HIV/AIDS untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV?
Mari kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.